Assalamualaikum, halo, selamat datang kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian Agroteknologi untuk program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang publikasi ilmiah, tentang konsep, urgensi, dan praktik publikasi ilmiah di jurnal Sinta. Apa sih publikasi ilmiah itu? Publikasi adalah menyebarluaskan, sedangkan ilmiah adalah ilmu pengetahuan atau proses diseminasi hasil penelitian secara sistematis melalui media ilmiah yang terakui dan terindeks. Tujuan utama publikasi adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan menyebarluaskan temuan kepada komunitas akademik global. Nah, mengapa sih publikasi ilmiah itu penting, terutama bagi sivitas akademika? Yang pertama yaitu akuntabilitas akademik, atau publikasi ilmiah dapat menjamin transparansi dan validitas hasil penelitian melalui proses peer review atau proses review yang dilakukan oleh ahlinya dan secara independen. Yang kedua, publikasi ilmiah dapat menjadi tolak ukur kualitas atau mengukur kualitas dan dampak penelitian dalam komunitas ilmiah. Yang ketiga, publikasi ilmiah sering dijadikan sebagai syarat akademik, syarat kelulusan, syarat pengembangan karir, dan sebagainya. Dan yang terakhir, publikasi ilmiah merupakan proses diseminasi pengetahuan atau menyebarluaskan temuan kepada masyarakat, industri, dan pembuat kebijakan untuk dapat diambil manfaatnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam publikasi ilmiah. Ada artikel penelitian, buku ajar dan monograf, review artikel, proceeding seminar, laporan penelitian, policy brief, dan technical report. Yang pertama adalah artikel penelitian. Artikel penelitian adalah tulisan ilmiah yang memuat hasil penelitian asli dengan struktur introduction, method, result, and discussion dan diterbitkan melalui jurnal ilmiah. Artikel ini menjadi bentuk publikasi paling umum yang paling diakui dalam dunia akademik. Yang kedua yaitu buku ajar dan monograf. Buku ajar disusun sebagai bahan pembelajaran terstruktur untuk suatu mata kuliah dan sebagai bahan utama dalam mata kuliah tertentu. Sedangkan monograf adalah buku ilmiah yang membahas satu topik tertentu secara mendalam berdasarkan hasil kajian atau penelitian penulis. Jadi kalau buku ajar adalah bahan ajar utama, sedangkan monograf itu merupakan pendukung dari proses atau mata kuliah tertentu. Yang ketiga yaitu review artikel, yaitu artikel yang merangkum, menganalisis, dan mensintesis berbagai penelitian sebelumnya untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang suatu topik tanpa menyajikan data penelitian yang dilakukan sendiri atau penelitian terbaru. Kemudian, yang keempat adalah proceeding seminar. Proceeding seminar adalah kumpulan artikel yang dipresentasikan dalam suatu konferensi atau seminar ilmiah. Biasanya memuat gagasan atau hasil penelitian yang masih dalam tahap awal sebelum dikembangkan menjadi artikel jurnal. Strukturnya hampir sama seperti artikel penelitian. Yang kelima yaitu laporan penelitian, merupakan dokumen ilmiah yang menyajikan secara lengkap proses dari hasil penelitian, mulai dari latar belakang, metode, data, hingga kesimpulan, sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan penelitian. Biasanya laporan penelitian ini bersifat internal atau dalam cakupan kampus atau universitas. Ada juga yang namanya policy brief, yaitu dokumen ringkas berbasis hasil penelitian yang ditujukan untuk mengambil kebijakan. Isinya berfokus pada masalah, analisis evidence, dan rekomendasi kebijakan yang praktis. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan arahan kebijakan berbasis bukti-bukti yang telah ada agar pemerintah atau lembaga membuat keputusan yang tepat dan efektif. Technical report adalah laporan teknis yang menjelaskan secara mendalam proses, metode, serta hasil analisis dari suatu penelitian atau kegiatan teknis. Kalau policy brief lebih ringkas, technical report ini lebih panjang dan detail. Tujuannya adalah menyediakan dokumentasi lengkap suatu penelitian atau teknologi untuk kebutuhan audit, pengembangan, replikasi, dan evaluasi teknis. Kita menuju website Sinta yaitu sinta.kemdiktiscientech.go.id. Sinta singkatan dari Science and Technology Index adalah sistem indeksasi publikasi ilmiah nasional yang dibuat oleh Kemendikbudristek, yang berfungsi sebagai database dan platform penelitian publikasi ilmiah di Indonesia. Di Sinta ada beberapa menu yang bisa diakses, antara lain yang sering digunakan adalah author dan jurnal. Di menu author, kita bisa mencari peneliti, misal kita ingin tahu tentang Prof. Bambang Sugiharto, maka kita
diketikkan di kolom pencarian. Nah, di sini kita bisa melihat semua penelitian dan artikel beliau, metrik jumlah publikasi per tahun, buku yang beliau tulis, dan beberapa lainnya. Selain author, kita juga bisa mencari jurnal. Caranya adalah di search dan pilih jurnal. Pilih filter kalau mau menentukan mau Sinta berapa dan skupnya apa. Kemudian ketikkan kata kunci jurnal tujuan, misal pertanian, hortikultura, dan sebagainya. Untuk mengetahui tentang jurnal tersebut, kita klik jurnalnya. Di layar akan terlihat beberapa informasi seperti Sinta berapa dan perjalanan indeks Sinta itu sampai sekarang. Ini artinya jurnal ini terindeks Sinta 3 sampai 2026. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita klik di websitenya. Nah, di website akan muncul beberapa informasi penting seperti instansi pengelola jurnal, periode terbit, dan beberapa informasi yang penting di sebelah kanan ini ya. Penulis harus membaca dengan rinci bila ingin submit di jurnal ini mengenai ketentuan jurnalnya, karena tiap jurnal berbeda-beda. Pertama, kita lihat skop atau cakupan jurnalnya. Di sini jelas ya, jadi meskipun jurnal kita bagus, kalau skopnya tidak sesuai maka akan mudah ditolak. Nah, ini juga ada tahapan mulai dari awal hingga publish. Untuk bertanya langsung mungkin terkait kuota jurnal pada suatu periode publikasi, dengan waktu yang cepat kita bisa menghubungi kontak ini. Saran untuk menghubungi keduanya untuk cadangan bila salah satu slow respon. Pada bagian yang tidak boleh terlewat dan harus dipahami adalah author guideline, karena memuat semua aturan untuk calon author. Nah, ada ketentuan umum misalnya tidak boleh submit artikel yang sedang submit di jurnal lain. Juga ada ketentuan naskah tentang jumlah kata, struktur artikel mulai dari judul sampai referensi. Selanjutnya kita melihat author fee atau biaya yang harus dibayar oleh penulis. Pahami dengan jeli karena kadang yang dimuat biaya rinci, tapi di beberapa jurnal lainnya biaya yang tertera adalah biaya total, jadi berbeda-beda. Lalu kita juga harus tahu template artikel jurnal tersebut karena setiap jurnal berbeda-beda templatenya. Sesuaikan artikel saudara dengan template jurnal karena ini juga merupakan saringan awal untuk menentukan artikel layak ke tahap selanjutnya atau tidak. Di website kita juga bisa tahu sertifikat Sintanya berlaku sampai kapan. Apabila kita memiliki jurnal tujuan yang kita sudah tahu nama jurnalnya, maka kita dapat melihat informasi lebih lanjutnya di portal ini. Oke, kita hapus dulu filternya dan langsung memasukkan nama jurnal, misalnya Agroteknika. Ini juga memuat info yang sama dengan jurnal sebelumnya. Lalu kita menuju websitenya. Nah, untuk memastikan konsistensi terbitnya setiap periode, kita dapat melihat ke dalam artikelnya. Misal periode terbit jurnal ini kan 4 kali setahun, yaitu Desember, September, Juni, dan Maret. Kita coba buka yang periode September 2025 dan pilih salah satu artikelnya. Kemudian cari histori tanggalnya. Nah, seperti ini. Jadi jurnal ini memang terbit tepat waktu bulan September. Dari sini kita juga bisa lihat berapa lama waktu dari submit ke publish sehingga penulis bisa menyesuaikan kebutuhan waktunya. Kita cek di periode lain ya. Nah, di jurnal ini juga menuliskan timeline yang memudahkan penulis menyesuaikan waktunya. Ini sertifikatnya lebih jelas ya, jadi bisa kita lihat sampai kapan berlakunya. Lebih aman kalau cari jurnal yang ketika artikel kita terbit tidak berada di luar atau antara status akreditasinya. Untuk publikasi, kita perlu melakukan registrasi akun dengan klik register, lalu kita melengkapi profil kita. Untuk menuju ke jurnal, untuk publish suatu jurnal, kita cukup dengan register ke masing-masing jurnal tersebut. Kemudian kita lengkapi profil kita. Lengkapi data lainnya seperti corresponding author atau penulis yang bertanggung jawab dan yang akan selalu dihubungi pihak pengelola jurnal untuk tracking perjalanan artikel kita. Kalau sudah lengkap, klik register dan kita akan diarahkan ke menu submission. Klik make a new submission. Pada tahap ini, pastikan bahwa artikel saudara sudah disesuaikan dengan format artikel jurnal tujuan ya. Halaman ini memuat info umum, silakan dibaca dan centang yang sesuai. Setelah itu kita isi comment for the editor. Ini opsional, jadi bisa diisi atau bisa dikosongi saja. Kalau mau diisi seperti ini juga tidak apa-apa.
Isikan informasi yang dibutuhkan, setuju untuk melakukan submission dan setuju untuk data dapat diakses. Klik save dan continue. Kemudian selanjutnya upload artikel. Kita ketikkan artikel teks untuk artikel ilmiah, kemudian upload naskah artikel kita. Bagian review detail adalah bagian konfirmasi apakah sudah betul file yang kita upload. Kalau sudah, maka klik continue dan lanjutkan prosesnya. Bila ada file lain seperti surat pernyataan originalitas, cover letter, kemudian bukti cek plagiarisme, atau data dukung lain yang diminta oleh jurnal tersebut, maka dapat diunggah di sini. Namun jika tidak ada, maka kita klik complete. Nah, selanjutnya kita isi metadata. Yang bertanda bintang adalah wajib, yang tidak ada tanda bintang adalah opsional. Kita copy judul, abstrak, penambahan kontributor atau author dengan menambahkan data diri kontributor lainnya. Selanjutnya menambahkan keyword, tambahkan satu persatu keyword, tambahkan semua referensi dan klik save and continue. Setelah itu, saudara akan diarahkan ke confirmation. Apabila data, file, dan hal lainnya sudah yakin, maka dapat dilanjutkan dengan klik finish submission. Dan konfirmasi lagi, klik OK, dan saudara telah berhasil submit. Selanjutnya, saudara menunggu tahapan selanjutnya. Artikel yang telah sampai di tahap ini memiliki 4 kemungkinan. Yang pertama, accepted atau diterima. Itu pun jarang sekali langsung diterima. Akan ada revisi-revisi minimal, revisi kecil. Yang kedua yaitu adanya revisi. Revisi di sini bisa revisi mayor dan revisi minor. Revisi mayor itu revisi besar, biasanya berkaitan dengan metodologi, kemudian teori, kemudian analisis data, dan seterusnya. Kalau revisi minor itu revisi kecil seperti grammar, kemudian kesalahan tata tulis, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah reject dan resubmit, artinya pengelola jurnal memberikan masukan atas artikel dan mengizinkan penulis mensubmit kembali setelah dilakukan revisi. Dan yang terakhir adalah reject. Nah, reject ini paling banyak disebabkan oleh apa sih? Paling banyak disebabkan oleh tidak sesuai skopnya, kemudian novelty lemah atau tidak ada kontribusi baru, kemudian metodologi lemah atau tidak jelas, struktur introduction, method, result, dan discussion tidak jelas, atau plagiarisme yang tinggi. Ada beberapa tips agar artikel mudah diterima di jurnal Sinta. Yang pertama yaitu pilih jurnal yang relevan. Relevan di sini artinya sesuai dengan bidang kita. Misalkan kita bidang pertanian. Juga sesuai dengan jenis artikel kita. Misalkan jenis artikel kita adalah artikel penelitian kah, artikel review kah, dan seterusnya. Yang kedua adalah pahami aim dan scope secara detail. Sama-sama jurnal pertanian bukan berarti sama. Ada jurnal pertanian yang memang fokus kepada hortikultura, tanah saja, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu gunakan template jurnal secara patuh. Ini merupakan saringan awal di pihak editor. Apabila kita tidak menggunakan template jurnal, maka jurnal kita dinilai acak-acakan dan tidak layak untuk masuk ke tahap berikutnya. Kemudian tulis dengan struktur introduction, method, result, and discussion yang benar. Struktur di sini bukan cuma sekedar mengurutkan ya dari introduction sampai discussion, tapi di dalam struktur IMRA tersebut ada introduction itu memuat apa, misalkan latar belakang, kemudian research gap, kemudian tujuan, dan seterusnya sampai discussion. Yang kelima, perkuat referensi 5 tahun terakhir. Gunakan referensi-referensi yang paling baru, karena ini merupakan salah satu poin yang selalu menjadi sorotan oleh pihak jurnal. Yang keenam adalah tunjukkan novelty. Novelty ini biasanya paling kuat kita tonjolkan di bagian abstrak dan introduction. Yang ketujuh yaitu gunakan bahasa ilmiah yang tepat. Jangan sampai salah penggunaan istilah, typo, kemudian ada ketidakkonsistenan, dan seterusnya. Pastikan data valid dan analisis kuat, karena data ini merupakan satu poin yang pasti disorot oleh pihak reviewer. Pihak reviewer berhak atas menanyakan data apapun dari pihak penulis pada saat proses review. Sebelum submit ke jurnal, ada beberapa checklist yang harus kita periksa. Berkaitan dengan aspek teknis dan format, yang pertama, kesesuaian dengan template. Pastikan bahwa artikel kita sesuai dengan template jurnal tujuan. Yang kedua yaitu plagiarisme kurang dari 20%. Yang ketiga yaitu gaya citasi yang konsisten. Misalkan gaya citasinya adalah apa, maka di bagian referensi kita juga harus menggunakan apa. Yang keempat, kualitas tabel dan gambar. Pastikan tidak ada gambar yang blur, teks dalam gambar itu dapat terbaca, kemudian tidak ada kesalahan dalam pemberian keterangan di dalam tabel atau gambar, dan seterusnya. Sedangkan dari aspek administrasi, yang perlu diperhatikan adalah grammar dan language quality. Sekarang sudah banyak tool untuk membantu kita dalam meng-cross-check grammar dan language quality, kayak
Grammarly, Paperpal, dan seterusnya. Yang keenam yaitu kelengkapan metadata OJS. Jangan sampai ada metadata yang terlewat saat kita melakukan pengisian metadata. Yang ketujuh yaitu persetujuan semua penulis. Jadi setelah artikel tersebut disubmit, maka jurnal akan mengirim email kepada para kontributor. Nah, di tahap ini kontributor harus melakukan approval bahwa artikel itu adalah memang karya mereka. Pastikan tidak ada konflik of interest yang menyebabkan salah satu kontributor tidak menyetujui adanya submit ini. Dan yang terakhir yaitu jurnal tujuan bukan predator. Jurnal predator adalah jurnal yang telah mengalami perubahan sistem, artinya terjadi kesalahan organisasi jurnal tersebut sehingga ini akan merugikan para penulis. Karena pembahasan jurnal predator ini cukup panjang, maka jurnal predator ini akan dibahas di video lainnya. Sekian video ini, semoga saudara sukses publikasi di jurnal tujuan saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Ada satu quote yang sangat bagus. The best time to start writing was yesterday, and the second best time is now. Tidak ada waktu yang paling tepat untuk memulai menulis jurnal kecuali saat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.